apa saja yang mereka tuduhkan, apa saja yang mereka klaim itu diiyakan atau diberikan, niscaya akan banyak orang yang mengklaim harta orang lain dan darah orang lain. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang benar adalah orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkari harus bersumpah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah salah satu hadis yang berbicara tentang solusi segala pertikaian. Solusi ketika ada orang mengklaim sesuatu lalu kemudian yang diklaim mengingkari. Dan kita harus menyadari bahwa yang namanya hidup di dunia itu tidak semuanya sesuai dengan harapan. Ketika kita hidup di dunia, pasti akan ada hal-hal yang mengusik kita. Pasti akan ada hal-hal yang tidak mengenakkan kita. Pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan ada saja orang yang merendahkan kita. Ada orang mencela kita, mengejek kita. Bahkan kadang kita dizalimi. Itu mesti. Kenapa demikian? Itulah dunia. Dunia ini memang tempat ujian. Makanya kalau ada orang berprinsip, saya bercita-cita hidup senyaman mungkin di dunia, artinya tidak ada satupun gangguan, maka jawabannya mustahil. Justru dunia ini diciptakan oleh Allah, kita dikasih hidup oleh Allah untuk diuji. Sementara tempat balasan adalah surga kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada perselisihan. Belum lagi nanti akan ada orang-orang yang zalim. Atau mungkin karena tidak tahu dia mengklaim bahwa itu milik dia padahal tidak. Atau mungkin kita sendiri yang salah. Barang itu bukan milik kita tapi kita meyakini milik kita. Lalu diklaim oleh orang lain. Jadi ikhwan fiddin azakumullah, perselisihan yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara khusus dan di kalangan manusia secara umum itu bukan sebabnya karena tidak ada yang benar, bukan. Perselisihan yang terjadi di kalangan manusia secara umum itu bukan karena apa? Bukan karena ada yang salah atau ada yang benar. Satu salah, satu benar. Bukan itu sebabnya. Tapi di antara sebab yang sangat dominan adalah ketika orang mengklaim sesuatu, kemudian dia tidak membawa bukti. Oleh karena itu, setiap orang itu mengaku-ngaku sesuatu, dia harus mendatangkan bukti, baru diterima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita jumpai perselisihan satu dengan orang lain tentang kepemilikan tanah. Ada yang mengatakan, oh itu tanah milik saya. Tanah yang kau pakai, yang kau dirikan rumah itu sebenarnya milik saya. Yang menempati mengatakan, enggak, buktinya saya menempati di sini, buktinya saya membangun rumah di sini, berarti milik saya. Atau perselisihan tentang batas. Ketika ada dua rumah, lalu kemudian mereka berselisih, batas tanah di sini, oh tidak, di sana. Atau misalnya perselisihan terjadi tentang hutang piutang. Ada orang mengklaim kamu punya utang kepada saya. Yang diklaim mengatakan tidak, saya nggak punya hutang sama kamu. Atau perselisihan tentang hutang bukan masalah hutang atau tidaknya, tentang nominalnya. Kamu punya utang sama saya setahun yang lalu 5 juta. Loh kok 5 juta? Kan cuma 1 juta. Nggak ada titik temu. Bahkan ada yang mengatakan, kamu dulu mencuri barang saya. Lalu yang dituduh mengatakan, saya tidak mencuri. Kemudian terjadilah perselisihan. Bahkan kadang-kadang terjadi tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya. Ada si fulan menuduh orang lain berbuat zina.
Ada si fulan menuduh orang lain berkata-kata buruk. Bahkan ada di antara kita itu menuduh orang beraliran sesat tanpa adanya bukti. Dalam Islam mudah. Ketika ada orang mengatakan, kamu begini, kamu begitu, mana buktinya? Kamu aliran sesat, apa sesatnya? Kamu mengambil harta orang ini, mana buktinya? Kamu tidak mau bayar hutang, ada nggak buktinya? Kamu telah mendolimi si fulan, mana buktinya? Itulah Islam, ikhwana fiddin, azakumullah. Islam datang membawa jalan keluar setiap perselisihan. Sampai Rasulullah mengatakan, andaikan setiap tuduhan orang itu dikasih, diiyakan, disetujui, niscaya banyak orang yang akan mengklaim harta orang diakui. Darah orang bagaimana maksudnya mengklaim darah orang? Misalnya dia mengklaim bahwasanya kamu ini dulu ayahmu yaitu melukai ayah kami. Salah satu anggota keluargamu membunuh salah satu anggota keluarga kami. Akan ada tuduhan-tuduhan demikian tanpa bukti. Akan ada klaim harta, benda, kepemilikan dan lain sebagainya tanpa bukti. Nah, kalau dibiarkan seperti ini, tidak dengan petunjuk Nabi SAW untuk sebagai solusi, maka hidup manusia menjadi kacau. Makanya Rasulullah mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Orang yang mengklaim, menuduh, mengaku-ngaku harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, yang dituduh cukup bersumpah. Tidak, saya bersumpah demi Allah, ini adalah milik saya. Oleh karena itu, ikhwana fiddin, azakumullah, tidak boleh seseorang itu menuduh orang lain, apapun tuduhannya, harta, benda, darah, kecuali dengan bukti. Dan setiap klaim, tuduhan apapun tidak akan diterima dalam Islam, kecuali ketika dia membawakan buktinya. Kenapa demikian? Tadi disebutkan oleh Nabi SAW, kalau semua klaim dan tuduhan itu diterima, maka semua orang akan mengklaim. Pengen punya orang diklaim, oh itu punya saya. Ya, pengen hartanya orang lain diklaim, oh itu milik saya. Oh itu dulu bapakmu itu mengambil dari bapak saya untuk menguasai harta orang lain. Sehingga kacau kejadiannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka Islam adalah agama yang sempurna, menunjukkan kepada kita jalan keluar. Kalau ada setiap orang atau kalau setiap ada tuduhan-tuduhan, klaim, pengakuan-pengakuan, harus ada bukti. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka kalau tidak akan ada orang yang menuntut harta orang lain, misalnya dengan alasan dulu kamu punya utang, tidak ada bukti. Lalu akan ada orang yang menuntut qisas dengan dalih apa? Dulu mungkin ratusan tahun yang lalu salah satu kabilahmu membunuh kabilah saya, sekarang kami menuntut qisas. Yang lain lagi akan menuntut yaitu hutang. Mana hutangmu belum bayar? Nominal sekian dan sekian tanpa bukti. Lalu kemudian seorang pegawai menuntut gaji. Saya belum digaji setahun, tidak ada bukti. Nah seperti ini kalau dibiarkan maka akan kacau. Apa dalilnya? Dia mengatakan bahwa saya belum kau gaji setahun. Lalu kemudian dituduh bahwasanya pimpinan perusahaannya dituduh melarikan uang dan lain sebagainya tanpa bukti. Maka seperti ini kalau diterima kacau semuanya. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis ada al-mudda'i, ada al-munkir. Al-mudda'i itu orang yang mengklaim, menuduh, mengaku-ngaku. Al-munkir itu orang yang tidak menerima atau orang yang mengingkari, yang tidak mengakui. Definisi daripada al-mudda'i itu adalah kullu man yatlubu khilafal asli, atau kullu man yadda'i khilafal asl.
Siapa saja yang mengklaim kebalikan daripada hukum asal. Contohnya gini, ada orang misalnya misalnya membawa kitab, orang membawa kitab, lalu kemudian ada orang mengklaim kitab itu punya saya, maka al-mudda'i itu adalah yang mengatakan kitab itu punya saya. Kenapa demikian? Karena dia itu mengklaim kebalikan daripada hukum asal. Hukum asalnya adalah orang membawa kitab, maka kitab itu yang dibawa itu milik dia. Ini hukum asal. Atau contoh yang lain misalnya, ada orang tinggal di sebuah rumah. Tiba-tiba ada orang datang mengklaim rumah yang kau tempati itu adalah milik saya. Maka yang mengklaim demikian ini namanya mudda'i. Dia mengklaim kebalikan hukum asal. Hukum asalnya orang yang tinggal di rumah itu, ya, selagi bukan rumah sewa ya, berarti rumah itu milik dia. Kok tiba-tiba ada orang yang mengklaim itu bukan rumahmu, itu milik saya. Ini namanya mudda'i. Sementara orang yang mungkir itu adalah alladzi yuthbitul asla. Kalau yang mungkir itu adalah orang yang menetapkan hukum asal. Dalam kasus tadi, ada orang tinggal di rumah, datang orang lain, mengklaim itu rumah yang kau tempati milik saya. Ini mudda'i. Yang bertempat tinggal itu namanya mungkir. Dia mengatakan tidak, rumah ini memang rumah saya. Dengan dalih apa? Saya tinggal di rumah ini. Sebelum mengeluarkan surat-suratnya, sertifikat dan lain sebagainya. Maka dia adalah orang yang menetapkan hukum asal, berpegang pada hukum asal. Ini namanya mungkir. Contoh yang lain misalnya. Ada orang pakai peci. Lalu ada orang nggak pakai peci. Pecinya bagus. Lalu yang nggak pakai peci mengatakan peci di kepalamu itu adalah milik saya. Ya. Lalu yang pakai peci mengatakan tidak, ini milik saya. Mana yang mudda'i? Yang nggak pakai peci atau yang pakai peci? Yang nggak pakai peci mudda'i karena dia mengklaim khilaful asal. Kebalikan hukum asal. Karena orang yang pakai peci di kepalanya ya hukum asalnya peci itu milik dia. Lalu mungkir adalah orang yang mengatakan tidak, ini memang punya saya. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW menetapkan hukum. Kalau ada kasus klaim seperti ini, pengakuan seperti ini, ada yang mengklaim, ada yang mengingkari, maka yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Inilah Islam. Memberikan solusi setiap pertikaian, tidak sembarang orang mengklaim, mengaku-ngaku, menuduh, diterima tuduhannya. Tapi dia harus membawakan bukti. Dan inilah Islam yang adil. Setiap perselisihan ada solusinya. Jadi kita, ikhwan fillah azakumullah, adil itu bukan didasari dengan perasaan. Oh sepertinya orang ini mencuri, kita tuduh mencuri aja. Tidak bisa. Harus ada bukti. Oh sepertinya orang ini berzina, dituduh saja berzina, tidak bisa. Harus ada bukti. Dan itulah keadilan yang sebenarnya. Ikhwan fillah azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat surat Al-Hujurat ayat 12, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak sekali sangkaan, prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu termasuk bagian dari dosa. Prasangka yang bagaimana? Prasangka yang tidak berdasar, yang tidak ada bukti. Pertanyaannya sekarang, apa sih bukti itu? Bukti yang harus didatangkan oleh orang yang menuduh, yang mengklaim, yang mengaku-ngaku itu apa? Maka para ulama mengatakan, definisi daripada al-bayyinah, bukti itu adalah kullu ma abanal haqqa. Apapun yang bisa menjelaskan kebenaran itu adalah bukti. Dan bukti itu dalam Islam berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang berbeda-beda. Sekali lagi, bukti itu adalah apa saja yang bisa menjelaskan kebenaran. Dan bukti dalam Islam itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan permasalahannya. Contoh begini, kalau ada orang menuduh orang lain berzina, harus mendatangkan bukti. Apa buktinya?
Dalam Quran disebutkan, yaitu 4 orang laki-laki yang terpercaya, yang betul-betul menyaksikan perbuatan zina. Itu baru bukti. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian dan yang lain-lainnya, yang hidup di abad sekitar 600 sekian Hijriah, mereka mengatakan belum pernah terjadi yaitu hukuman rajam atau cambuk 1 kali akibat zina dengan sebab terbukti perzinahan dengan 4 saksi. Yang ada itu mengaku zina, kemudian diketahui seorang wanita tahu-tahu hamil tanpa ada suami, ini dipastikan zina. Jadi kalau ada wanita tiba-tiba hamil, sementara dia tidak punya suami, dan dia tidak mengklaim bahwa dia dipaksa dalam zina, maka dalam Islam wanita itu dipastikan berzina dan dihukum dengan hukuman zina. Tidak diterima kalau dia mengklaim saya dihamili jin, tidak diterima. Karena kalau diterima, semua para pezina wanita yang hamil akan mengatakan dihamili jin. Tidak bisa diterima seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti dalam tuduhan zina harus persaksian 4 kaum laki-laki, semuanya orang-orang terpercaya, betul-betul melihat perbuatan zina. Kalau tidak cukup 4, maka dibalik hukumannya, yang menuduh tadi dihukum cambuk 80 kali. Al-qadhf. Jadi para ulama mengatakan, oleh karena itu sampai abad 7 tidak pernah ada kejadian hukuman zina itu disebabkan karena adanya saksi 4. Karena rata-rata orang berzina sembunyi, tidak dilihat orang. Kalau ada 1 orang melihat pasti kabur gitu. Maka tidak ada bukti sampai dahulu itu, sampai tahun 600 sekian Hijriah itu. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sampai-sampai para ulama mengatakan kalau ada orang ya melihat ada laki perempuan masuk ke dalam kamar. Laki perempuan bukan mahram, masuk ke dalam kamar. Bahkan yang melihat ada 4 orang laki-laki. Apakah boleh 4 orang laki-laki ini menuduh zina? Jawabannya tetap belum boleh. Kenapa demikian? Karena syaratnya tuduhan zina itu 4 laki-laki betul-betul melihat kejadian zina yang sebenarnya. Adapun laki perempuan masuk kamar, iya mungkin berzina, mungkin tidak. Jadi belum cukup boleh untuk menuduh zina. Kalau menuduh, mengklaim atau bersaksi bahwasanya saya melihat 2 orang laki perempuan yang bukan mahram ini masuk kamar, boleh menuduh seperti itu. Tapi kalau sampai menuduh zina, harus betul-betul menyaksikan. Itu bukti. Jadi berat untuk mendatangkan bukti. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, dalam urusan harta harus ada 2 saksi laki-laki. Untuk membuktikan klaim harta itu harus ada saksi 2 laki-laki terpercaya, atau kalau tidak 2 laki-laki terpercaya, 1 laki-laki ditambah 2 perempuan yang terpercaya. Dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Atau kalau tidak, bisa bukti-bukti fisik yang lain. Misalnya kwitansi. Kalau sekarang itu bukti transfer yang asli bukan buatan, ini bisa menjadi bukti. Kalau tidak, maka tidak bisa diterima klaim. Ada orang mengatakan, kamu punya utang saya 1 miliar. Bisa mengklaim seperti ini, tapi masalahnya buktinya ada enggak? Dan kadang-kadang bukti dibuat-buat, bisa diuji kebenarannya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, bukti itu bermacam-macam. Bahkan para ulama mengatakan kadang-kadang bukti itu bisa diambil dari 1 orang wanita saja boleh. Tapi dalam urusan khusus, dalam masalah khusus, yaitu masalah-masalah yang biasanya tidak diketahui kecuali oleh kaum wanita, ini boleh saksi 1 perempuan menjadi bukti. Apa contohnya? Contohnya adalah masalah persusuan. Buktinya boleh 1 orang meskipun perempuan. Karena menyusui ini adalah urusan kaum wanita. Dan pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ada suami istri sah. Suami sisa berkeluarga, 1 rumah, tiba-tiba datang wanita berkulit hitam.
Lalu datang kepada suami istri ini mengatakan, qad ardha'tukuma. Aku dulu menyusui kalian berdua. Suami istri. Suami istri ini jadi berarti apa kalau disusui oleh satu wanita? Berarti di sini suami istri saudaraan, saudara susuan. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, bagaimana lagi sudah dikatakan, dan itu klaim yang benar. Dalam urusan persusuan itu cukup satu orang perempuan asalkan terpercaya itu diterima. Maka Rasulullah memisahkan, yaitu antara suami istri tadi. Yang tadinya suami istri dipisahkan karena ini adalah saudara persusuan, tidak boleh. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang bukti itu bisa berupa qara'in. Qara'in itu semacam indikasi-indikasi. Itu juga bisa bukti. Contoh begini. Dalam urusan barang temuan, misalnya kita nemu dompet. Kita nemu dompet di masjid. Ya, di masjid ini kita nemu dompet. Dan isinya Masya Allah. Ya. Isinya Masya Allah, ada KTP, ya kan? Ada ATM, macam-macam, ada uang tunai, ada surat berharga mungkin, dan beberapa hal yang berharga lainnya. Ya, dalam Islam, orang yang memungut barang temuan itu ada konsekuensinya. Kalau nggak mau konsekuensinya nggak usah diambil. Kalau kita ngambil ada konsekuensinya. Apa itu? Perhatikan, kenali betul sifat barang temuan tadi. Bagaimana warnanya, terbuat dari apa, kemudian bila perlu lihat isinya, ya. Kalau ada bungkusnya bagaimana? Kadang-kadang kita nemu harta benda ada wadahnya, lihat wadahnya, talinya bagaimana, sifatnya bagaimana, lengkap. Kemudian setelah itu diumumkan. Kalau mengumumkan di luar masjid, tidak boleh di dalam masjid. Diumumkan ada barang temuan, barang siapa yang merasa kehilangan hubungi fulan, nomor sekian. Nah, para ulama mengatakan untuk orang-orang yang mengklaim barang itu milik dia itu harus mendatangkan bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah qara'in. Indikasi-indikasi, sifat-sifat yang disebutkan yang tepat dengan barang temuan tadi. Kita menguji orang yang datang mengklaim barangnya, kita tanya, kamu kehilangan barang? Iya. Barangnya apa? Dompet. Warnanya apa? Coklat. Kemudian terbuat dari apa bahannya? Kulit. Atas nama siapa? Barangkali ada namanya di situ. Fulan bin Fulan. Kemudian ada apanya saja di dalamnya? Ini. Ternyata benar semua. Kasihkan. Itu bukti. Dia membawa bukti. Dia mengklaim menuduh bahwasanya barang temuan itu milik dia karena dia sudah menyebutkan bukti-buktinya berupa qara'in, indikasi-indikasi atau sifat-sifat. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sama juga para ulama mengatakan kadang-kadang klaim ya itu bisa dibuktikan dengan qara'in atau kebiasaan. Disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini kadang-kadang kejadian. Suami istri tadinya berumah tangga. Yang namanya berumah tangga ya biasalah, makan, minum, kemudian si istri dibelikan perhiasan, ya. Suami kadang-kadang ngopi dan lain sebagainya di rumah, tiba-tiba bercerai. Tiba-tiba bercerai. Lalu kemudian setelah bercerai ada perselisihan tentang harta benda yang ada dalam rumah. Di antaranya apa? Baju. Suami istri rebutan, bajunya untuk saya. Yang istrinya mengatakan, tidak, itu punya saya semua. Lalu kemudian yang dipersiskan perhiasan. Ada emas, ada macam-macam, anting, kalung. Si laki mengatakan, saya yang beli ya punya saya. Perempuan mengatakan, saya yang pakai ya punya saya. Kemudian gelas kopi, gelas teh, dan lain sebagainya kadang-kadang itu berharga. Maka siapa yang dibenarkan? Maka para ulama mengatakan dua-duanya mengklaim. Si laki mengklaim itu punya dia, si perempuan mengklaim itu punya dia. Maka para ulama mengatakan buktinya diambilkan dari al-urf, kebiasaan. Baju, berarti baju laki-laki milik laki-laki. Baju, kalau baju itu perempuan berarti milik istri atau yang diceraikan tadi. Perhiasan milik siapa? Perhiasan, masa laki-laki pakai kalung?
Biasanya yang pakai perhiasan kalung, gelang, istri, berarti itu milik perempuan. Kecuali kalau ada bukti bahwasanya ketika sang suami beli kalung itu ada keterangan bahwa saya pinjemi kamu kalung, baru itu milik suami. Tapi kalau nggak ada, hukum asalnya kembali kepada sang istri, karena biasanya laki-laki itu ketika berumah tangga dia akan membelikan perhiasan kepada istrinya ketika mampu. Bagaimana dengan alat-alat makan minum? Para ulama mengatakan kalau alat-alat makan minum itu identik biasa dipakai oleh laki-laki, maka itu milik laki-laki. Kalau biasa dipakai oleh perempuan, maka milik perempuan. Gelas kopi misalnya, yang minum kopi biasanya laki-laki, maka itu milik laki-laki. Tapi yang lain-lain biasanya dipakai perempuan, itu milik perempuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang disebutkan oleh para ulama, bukti itu ternyata tidak hanya satu macam, tapi bisa berbagai macam. Kemudian ada beberapa contoh-contoh realita dalam masalah ini. Ada seseorang yang mengklaim, yaitu temannya punya utang 5 juta. Lalu kemudian apa kewajibannya? Maka yang mengklaim sahabatnya punya utang 5 juta harus mendatangkan bukti. Mana buktinya? Ada nggak saksi ketika saya berhutang 5 juta dulu? Kalau enggak, ada nggak misalnya kwitansi, tanda terima, atau mungkin perjanjian ditandatangani, disaksikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, dalam utang piutang sebisa mungkin catat dan angkat saksi. Sebisa mungkin. Karena itu perintah Allah dalam Quran. Meskipun tidak wajib. Tapi itu untuk menghindari perselisihan. Kadang-kadang kita lupa, yaitu ketika zaman berlalu lama, kemudian kita lupa utang berapa, harus dibayar berapa, tinggal berapa, maka akan diingatkan dengan apa? Dengan persaksian dan tulisan. Terutama yang nilainya besar, terutama juga yang sekiranya akan ada kelupaan. Maka jangan diabaikan menulis hutang, dan kalau bisa ada saksi ketika transaksi hutang piutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau yang mengklaim kamu punya utang pada saya 5 juta tidak mendatangkan bukti, baik itu persaksian, kemudian bukti transfer nggak ada, kemudian apapun nggak ada bukti sama sekali, maka yang dituduh cukup bersumpah. Aku bersumpah demi Allah, aku tidak punya utang kepadamu, selesai, dan tidak ada kewajiban untuk membayar. Kemudian contoh yang lain, ada seorang mengklaim bahwa satu keluarga yang tinggal di satu rumah, bahwa rumah itu bukan milik mereka, tapi milik dirinya. Maka dia harus membawa bukti. Ada nggak buktinya? Ada nggak misalnya saksi? 2 orang laki-laki yang terpercaya yang mempersaksikan bahwasanya rumah ini bukan milik mereka, tapi milik kamu yang mengklaim. Atau paling tidak surat tanah atas nama dia misalnya. Ini bagian daripada bukti. Kalau tidak, maka yang tinggal di rumah itu cukup bersumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah bahwa rumah ini milik saya. Maka dia berhak rumah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang yaitu menisbatkan kepada orang lain si fulan. Ya, apalagi zaman sekarang ya, ada banyak kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada seorang dai misalnya, oh si fulan ini dai sesat, menyimpang. Ini kan klaim juga ini. Ini tuduhan. Tuduhan seperti ini tidak bisa diterima kecuali dia membawa bukti. Apa bukti kesesatannya? Kalau dia membawa bukti, oh kesesatannya, ini loh, dia berbicara bahwasanya ini demikian dan demikian. Ya, misalnya dia mengatakan bahwasanya dia pernah ceramah, isi ceramahnya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sekarang ini masih hidup. Dan dia itu pergi ke sana kemari, bahkan datang ke Indonesia suatu ketika ada acara. Nah, ini kesesatan. Boleh kita katakan ini orang tersesat, menyimpang. Tapi kalau hanya katanya orang ini sesat, menyimpang, lalu kita sebarluaskan, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimah. Bahkan kadang-kadang ini zamannya medsos sekarang ini. Zamannya medsos itu foto-foto itu jadi bahan sekarang ini. Ada mungkin antum tahu beberapa saat yang lalu ada foto ustadz yang sangat terkenal gitu, ya, ada foto salaman dengan seseorang yang menyimpang.
Ya, tidak perlu kita sebutkan. Difoto, kemudian apa, disebarluaskan di internet, lalu kemudian ditulis almar'u ma'a apa? Apa hadisnya itu? Pokoknya intinya di situ adalah seseorang itu bersama agamanya seperti agama kawannya. Dibilang ini berkawan, kemudian ustadz ini telah menyimpang, ustadz ini sesat seperti yang di dalam gambar, ya, bersahabat dan sebagainya. Padahal kalau kita yang namanya manusia hidup ya, itu kadang-kadang bertemu dengan seseorang yang tidak diperkira-kirakan. Antum mungkin pernah bertemu dengan orang kafir di jalan. Lalu kemudian ada orang, ketika antum berjalan, lalu kemudian ada orang foto. Lalu disebarkan, antum bersama orang kafir. Ya, lalu antum dibilang, antum berkawan dengan orang kafir. Benar nggak seperti itu? Tidak benar. Disamakan hanya karena foto. Tidak benar seperti ini. Jadi tidak cukup demikian kalau mengklaim, buktikan. Kita harus husnudon, apalagi seorang itu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian tiba-tiba ada gambar dia bersama tokoh yang menyimpang. Kita katakan, bisa jadi dia ketemu tidak sengaja. Bisa jadi dia ketemu dia untuk memberikan nasihat. Bisa jadi dia ketemu dia untuk iqamatul hujjah. Bisa jadi dia ketemu karena kebetulan. Ya, kebetulan satu pesawat. Kemudian berpapasan. Kemudian ya salaman gitu. Tidak sengaja. Lalu kemudian dikatakan berkawan, dikatakan bermajlis, dikatakan satu kelompok dan semisalnya, ini jelas tidak benar. Ini tuduhan yang tidak berdasar. Orang yang menuduh seperti ini dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula yang disebutkan juga, yaitu ada orang dituduh, oh orang ini korupsi. Antum hati-hati juga ngomong ketika ada orang dikatakan korupsi, antum tidak punya bukti, tidak usah ikut-ikutan ngomong dia korupsi. Kecuali kalau sudah terbukti. Tapi kalau dia tidak terbukti dan antum tidak membawa bukti, jangan sekali-kali membicarakan dia korupsi. Siapapun dia. Karena orang itu punya kehormatan dan tidak boleh kita melecehkan kehormatannya. Ma'asyiral muslimin, adzan? Belum? Hah? 1 menit. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka para ulama mengatakan bahwa apapun tuduhan kita harus kita bisa membuktikan. Kalau kita tidak bisa membuktikan tuduhan kita, maka kita harus diam. Seperti yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara kebaikan, kalau tidak maka hendaklah dia diam. Jadi lebih baik kita salah ketika diam, ya, kita tinggal menambah saja kalau kita salah ketika diam, daripada kita salah ketika berbicara, karena koreksinya susah. Kadung tersebar, gimana mengoreksi yang tersebar? Jadi lebih baik kita salah ketika diam daripada kita salah ketika berbicara. Karena kalau kita salah, diam tapi salah, kita tinggal nambahi saja, yang benar begini, begini, begini. Tapi kalau kita berbicara lalu salah, kita harus klarifikasi, kita harus menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan kemarin ini demikian-demikian. Nanti akan ada orang yang menyampaikan kalam kita kepada orang lain, terlanjur tersampaikan, sulit mengoreksinya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tuduhan tanpa bukti itu sangat merusak atau menimbulkan berbagai macam kerusakan. Tuduhan tanpa bukti itu menimbulkan banyak sekali kerusakan. Yang pertama diantaranya adalah tuduhan tanpa bukti itu termasuk salah satu dari bentuk dosa besar. Min kabairi dzunub. Kenapa demikian? Karena kalau kita menuduh tanpa bukti itu adalah termasuk kebohongan. Sementara kebohongan, dusta, itu telah diperingatkan oleh Rasulullah. Iyyakum wal kadzib. Waspadalah kamu terhadap kedustaan. Dan Rasulullah SAW tidak memberikan keringanan berdusta kecuali dalam 3 hal yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, kita skor setelah adzan dan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita sambung kembali. Tadi kita katakan bahwasanya ketika kita menuduh atau mengklaim atau mengaku-ngaku sesuatu yang ada di tangan orang lain tanpa membawa bukti, maka ini termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena itu termasuk kedustaan. Lalu yang kedua, ketika kita mengaku-ngaku, mengklaim, menuduh orang lain tanpa membawa bukti, maka kita akan berbuat zalim. Dan kezaliman itu balasannya adalah kegelapan di hari kiamat. Rasul mengatakan ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Waspadalah terhadap kezaliman, dan kezaliman di sini apapun, karena sungguhnya satu kezaliman itu berakibat kegelapan di hari kiamat kelak. Jadi ketika kita mengklaim, menuduh tanpa bukti, lalu kemudian kita mendapatkan sesuatu yang kita klaim tanpa bukti, itu akan menzalimi orang lain. Dan kezaliman itu akan berakibat. Bahkan para ulama mengatakan salah satu bentuk dosa yang hukuman akan disegerakan oleh Allah di dunia sebelum mati adalah kezaliman. Makanya hati-hati. Jadi kalau ada orang yang suka mengklaim, mengaku-ngaku tanpa bukti, lalu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, itu biasanya dia akan mendapatkan balasannya sebelum dia mati. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, ya, yaitu al-baghi. Al-baghi itu kezaliman. Kezaliman akan dibalas sebelum mati. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya lagi adalah
Yang lain disebutkan adalah yaitu durhaka kepada orang tua. Ini juga termasuk yang akan disegerakan hukumannya sebelum meninggal dunia. Kemudian yang ketiga disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya kalau kita mengklaim, menuduh, mengaku-ngaku sesuatu tanpa bukti, itu akan menghilangkan kepercayaan manusia kepada kita. Kalau kita suka menuduh, mengklaim, mengaku-ngaku tanpa bukti, orang akan menilai kita, oh orang itu pandai menuduh, pandai mengaku-ngaku, tidak punya bukti. Akhirnya hilang kepercayaan manusia kepada kita. Lalu yang keempat, ketika kita menuduh, mengklaim, atau mengaku-ngaku sesuatu tanpa ada bukti, lalu kita mendapatkannya, maka itu akan menghinakan dan menginjak harga diri dan kehormatan orang lain. Dan ini merupakan dosa yang kesekian kalinya. Ikhwan fillah azakumullah. Maka dari itu jangan sekali-kali kita berkata-kata kalimat-kalimat yang mungkin itu ringan di lidah kita. Oh, warung ini ada pesugihan. Kadang-kadang kita dengar seperti itu. Warung ini ada pesugihannya. Ketika ditanya, apa buktinya? Itu kayaknya begitu. Kok kayaknya saja? Rasa-rasanya seperti itu. Kok saya datang ke sini kok begini rasanya kok nggak enak ya? Nah, ini pesugihan. Ini bukan bukti, itu perasaan. Barangkali saja dari awal memang sudah suudzon, sehingga apa sih ketika masuk betulan merinding. Itu bukan bukti. Harus ada bukti betul-betul dia betul-betul melakukan pesugihan, datang ke dukun dan lain sebagainya. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Ya. Atau misalnya kita mengatakan oh orang ini menyimpang dari jalan yang lurus. Tidak bisa kita mengatakan hanya demikian tanpa bukti. Harus ada bukti. Kemudian, tidak boleh kita mengatakan sembarangan, oh orang ini yaitu suka berzina. Padahal tanpa bukti. Ya. Kalau kita mengatakan oh orang ini adalah orang yang suka jalan dengan lawan jenis, karena memang kenyataan demikian, ya boleh. Tapi kalau menuduh zina, itu ada konsekuensinya. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi laki-laki terpercaya, dalam Islam justru yang menuduhin dicambuk 80 kali. Itu namanya al-qadhfu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang terakhir yang bisa kita sampaikan yaitu tadi kita mengatakan kalau ada orang yang menuduh, mengklaim, contohnya ada A menuduh kepada B punya utang 5 juta. Ya. Maka konsekuensinya apa? Yang menuduh ini harus mendatangkan bukti. Masalahnya sekarang ditanya mana buktinya? Kamu pernah menghutangi si B 5 juta. Dia mengatakan, enggak ada. Dulu karena memang saling percaya saja. Dia ini teman saya dulu ini. Saling percaya, bahkan dulu dia baik, saya kasih utang, kemudian dia bayar, biasa. Tapi kok tiba-tiba sekarang ini berubah? Tidak ada bukti. Dia mengatakan demikian. Tapi berarti dia ini mengklaim si B punya utang kepadanya 5 juta, tapi tidak bawa bukti. Apa konsekuensinya sekarang? Kita beralih kepada si B. Sekarang kamu bersumpah bahwasanya kamu tidak punya utang kepada si A. Maka si B bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak punya hutang kepada si A. Seperti ini kondisinya, maka selamatlah si B dan tidak ada keharusan untuk membayar kepada si A. Dan klaim tuduhan si A batal karena dia tidak bisa mendatangkan bukti. Tapi masalahnya sekarang yang terakhir adalah ketika si B disuruh bersumpah tapi dia tidak mau bersumpah. Jadi tinggal sumpah saja nggak mau. Ayo kamu sumpah bahwasanya kamu tidak punya utang kepada si A 5 juta. Lalu dia mengatakan, saya tidak mau sumpah. Maka para ulama menegaskan bahwasanya yuqdha alaihi bin nukul. Si B yang tidak mau bersumpah padahal hanya tinggal bersumpah saja untuk mempertahankan haknya, tapi kok ternyata tidak mau, maka dia harus dikalahkan. Maksudnya bagaimana? Si B
untuk mengatakan demi Allah saya tidak punya utang 5 juta kepada si A saja nggak mau, maka dia harus membayar 5 juta kepada si A. Itu namanya yuqdha alaihi bin nukul. Dia dihukum karena sebab penolakan sumpah. Kenapa dihukum dia harus membayar tuduhan tadi? Padahal yang menuduh tidak membawa bukti. Dia tidak mau bersumpah, itu pertanda dia takut, pertanda dia bohong, pertanda dia apa? Dia takut azabnya Allah dan lain sebagainya. Maka supaya dia, yaitu apa? Selamat daripada tuduhan itu, ya bayar 5 juta. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti, kalau seandainya dia benar, tidak punya utang, apa beratnya dia bersumpah? Aku bersumpah dengan nama Allah tidak punya utang kepada si fulan 5 juta. Apa beratnya? Takut, nah, berarti bohong. Karena orang itu kalau benar dalam bersumpah, tidak ada akibat apa-apa. Kalau orang itu bersumpah dan benar dalam sumpahnya, tidak akan ada azab, tidak akan ada hukuman Allah baik dunia akhirat. Karena bersumpah itu menguatkan kalam boleh. Bahkan Nabi pun kadang-kadang bersumpah, bahkan dalam berbicara bersumpah, ingin dipercaya bersumpah, tidak masalah, tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi kalau bohong, nah ini, maka ada konsekuensinya. Bisa jadi Allah akan menghukumnya, menurunkan azabnya dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kajian kita malam ini bahwasanya Islam telah memberikan solusi ketika ada perselisihan antara orang yang menuduh dan orang yang dituduh. Apapun tuduhannya, hartalah, kepemilikan bendalah, kehormatan, penyimpangan, darah, hutang dan lain sebagainya. Ada yang nuduh, mengklaim, ada yang dituduh. Perselisihan. Maka Islam mengajarkan orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti. Dan bukti itu bermacam-macam bentuknya. Kalau dia mendatangkan bukti, maka dia berhak atas klaim dia. Dia menuduh, si fulan ini tidak membayar hutang 5 juta, ini buktinya. Diambil 5 juta dari dia. Diberikan yang menuduh. Tapi kalau dia tidak membawa bukti, maka orang yang dituduh tadi cukup bersumpah dengan nama Allah. Sumpah demi Allah, aku tidak punya hutang kepada si fulan. Maka dia tidak ada konsekuensi untuk membayar. Tapi kalau dia tidak mau bersumpah, ini pertanda dia bohong, maka diambil dari dia 5 juta, diserahkan kepada orang yang mengklaim atau menuduhnya. Allahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Hadis nomor 33 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis berikutnya nomor 34 insyaallah pada kesempatan berikutnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.